Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin pemirsa JTV yang berbahagia, alhamdulillah pada Ramadan Karim ini, di pagi hari yang indah ini, kita dapat bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang. Pada hari ini kita hadir bersama Bapak Kiai kita, Bapak Dr. Kiai Haji Ramadan Khatib MH, bersama saya Yuli Nur Rahmawati yang 30 menit ke depan akan membersamai beliau dan pemirsa semuanya, yaitu terkait dengan materi Nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Sebelum kita berbincang banyak terkait materi, perlu saya sampaikan bahwa narasumber kita pada pagi hari ini adalah beliau Bapak Dr. Kiai Haji Ramadan Khatib MH, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang bidang fatwa. Beliau juga sebagai Wakil Ketua 1 Basnas Kabupaten Malang, pengajar tetap di Unira Malang, juga di Jawa Timur. Beliau sebagai Khatib Suriah PWNU, dan tentunya sehari-hari beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadin di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Baik pemirsa yang budiman, langsung saja mungkin kita banyak berbincang, mendengarkan berbagai ilmu dari beliau. Selamat pagi Romo Yai. Alhamdulillah tetap sehat ya Yai. Sehat, kita di ya. Ramadan Karim ini tentunya akan semakin sehat, semakin bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Yai, kita langsung saja dipersilahkan Yai untuk menyampaikan materinya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa JTV yang saya muliakan, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi sehat, dapat melaksanakan berpuasa, dapat melaksanakan kegiatan puasa. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pagi ini saya ditemani sama Mbak Yulia untuk berbincang-bincang menjelaskan tentang masalah Nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Pemirsa yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ada surat mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan suci Ramadan adalah unzila fihil Quran, bulan yang diturunkan ayat-ayat Al-Quran, di mana di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan itu memang bertepatan di bulan di Lailatul Qadar. Seperti dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Allah pada menurunkan Al-Quran Lailatul Qadar pada Lailatul Qadar itu adalah menurunkan dari Lauhul Mahfuz, yaitu di sisi Allah ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya. Sama'id Dunya itu langit yang pertama, yaitu langit yang pertama, kedua, ketiga, 7 dan seterusnya, itu namanya tingkatan langit yang kita ada, yang kita yang kita lihat di dalam Al-Quran. Sehingga diturunkan Al-Quran jumlatan wahidah atau jumlah satu kaligus, semua 30 ayat ini itu di Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, ketepatan menurut ittifaq, kesepakatan para ulama ahli tafsir, yang namanya Nuzulul Quran itu pas pada tanggal 17 bulan Ramadan. Sehingga yang kita peringati, yang diperingati oleh masyarakat kita itu sebetulnya itu merupakan
konsensus dan merupakan mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Meskipun ada yang berpendapat bermacam-macam. Tapi yang kita sepakati seperti itu. Oleh sebab itu maka kita memperingati nuzulul Quran itu adalah bagian dari kita bahagia. Peringatan-peringatan itu menunjukkan syukur, kenikmatan. Diberi Allah berupa Al-Quran itu adalah merupakan kenikmatan. Nah kemudian setelah Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu baru diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu adalah dengan munajaman, dengan dicicil sesuai dengan kebutuhan, berupa amar, perintah, berupa amar ma'ruf atau larangan-larangan atau nahi mungkar. Itu yang menjadi tugas dari Rasulullah, dituntun malaikat Jibril dalam perjalanan hidupnya selama 23 tahun pada waktu itu kita ceritakan. Oleh sebab itu maka pada pagi hari ini kalau kita ingin tahu tentang nuzulul Quran ya mari kita simak bersama-sama, kita berbincang bersama-sama. Terima kasih, luar biasa ya. Pemirsa yang budiman, menarik sekali ya ini kita berbincang apa itu nuzulul Quran, apa itu Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa itu dua peristiwa yang sangat bersejarah di kehidupan umat Islam. Namun dari kita seringkali agak apa sih beda antara nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Mungkin Yai Khatib Ramadan, kebetulan ini Asmoni juga Ramadan ya, tentunya panjang berulang tahun di Ramadan ini ya. Nah betul. Monggo ya mungkin pemirsa akan lebih jelas bagaimana sebenarnya titik beda antara dua peristiwa besar itu ya. Monggo dipun jelaskan ya. Jadi nuzulul Quran yang tadi saya sampaikan, turunnya Al-Quran yang bersamaan dengan Lailatul Qadar itu pada waktu turunnya Al-Quran yang pertama turunnya Al-Quran. Sedangkan Lailatul Qadar yang kita pahami saat ini itu berdasarkan hadis-hadis Nabi yang kita pahami. Ya tetap kita pedomannya pada bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih hebat daripada 1000 bulan. Dan nanti 1000 bulan ini akan kita jelaskan lebih lanjut, mudah-mudahan kita nanti tetap bersama kita. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita break sejenak ya, kita lanjut ke segmen berikutnya. Terima kasih. Baik hadirin pemirsa JTV yang budiman, bersama kami lagi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang. Pagi ini saya Yuli Nur Rahmawati bersama Kiai kita, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Ramadan Khatib. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita terkait nuzulul Quran. Yai, masyarakat kita punya tradisi yang bagus bahwa tiap Ramadan kita bersama-sama memperingati nuzulul Quran. Nah, namun ini yang perlu dipertegas oleh Yai, sebenarnya hikmah besar di balik peristiwa nuzul Quran itu apa Yai? Baik itu dari dimensi ubudiyah kita maupun dimensi sosial kita. Monggo Yai. Terima kasih. Pemirsa, kita lanjutkan untuk bincang kita tentang nuzul Quran. Kita tahu bahwa yang namanya nuzul Quran itulah peringatan turunnya Al-Quran. Di mana peringatan itu bagian dari syukur kita, bahwa la in syakartum la azidanakum. Siapa yang mau syukur kepada la in syakartum, seandainya engkau melaksanakan syukur, maka saya akan tambahkan nikmatnya. Maka nikmat Al-Quran itu bagi kita yang sudah merasakan itu sebetulnya kenikmatan yang luar biasa. Anak-anak kita yang sudah bisa membaca Al-Quran, kemudian sering membaca Al-Quran, semakin banyak membaca Al-Quran semakin tenang hatinya. Semakin banyak membaca Al-Quran semakin tertata hatinya. Bahkan anak-anak yang pintar membaca Quran itu beda akhlaknya jauh lebih sempurna dibandingkan dengan anak yang sama sekali tidak bisa membaca kecerdasannya beliau. Betul seperti itu. Jadi ada kecerdasan maupun emosional itu juga spiritualnya ada, emosional ada. Maka bahwa di dalam Al-Quran itu kan merupakan mukjizat memang. Sebetulnya mukjizat itu apa sih? Mengalahkan segala-galanya. Jadi mukjizat itu melemahkan atau mengalahkan segala-gala yang akan melemahkan Al-Quran. Itu. Sehingga kenikmatan dibaca, bahkan gini,
membaca Al-Quran semakin hafal, semakin tidak akan bosan. Gitu ya, semakin nikmat. Semakin nikmat. Tapi kalau syair kita yang sudah hafal, nyanyian umpama, kok sudah hafal, itu kalau 1000 kali dibaca semakin Akan membosankan. ada pada titik jenuh, bosan. Iya, tapi kalau Al-Quran sama sekali tidak Semakin ada. nikmat, semakin Iya. rindu kita untuk Iya membacanya. gitu. Jadi menjadi hiburan yang luar biasa ini termasuk bagian dari mukjizat kita. Jadi makanya kan yang membahas tentang mukjizat itu bukan hanya mukjizat kepada Nabi Muhammad, tapi mukjizat kepada umatnya Nabi Muhammad yang mau berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka itulah menjadi mukjizat, menjadi senjata yang paling ampuh. Oleh sebab itu maka ketika kita memperingati Al-Quran sebetulnya kita berikanlah hikmah-hikmah dari mukjizat itu yang kemudian kita menjadi bangga punya Al-Quran, menjadi sesuatu orang yang percaya diri bahwa dengan Al-Quran akan bisa mengatasi segala permasalahan hidup kita. Itu yang ingin kita capai kalau umpama kita itu dalam rangka nuzul Quran mengangkat derajat Al-Quran dan mengangkat derajatnya orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Itu yang kita harapkan. Sehingga ada makna yang akan kita capai, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, di samping nilai-nilai ibadah yang kita sampaikan, karena mendengar Al-Quran walaupun tidak mengetahui artinya itu saja sudah bernilai ibadah. Membaca dengan benar ya, itu walaupun dia tidak punya dan tidak mengerti artinya tetap mendapatkan pahala. Beda dengan membaca yang lain. Tapi Al-Quran adalah luar biasa. Maka sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Jadi sebaik-baik zikir atau teman untuk berpikir atau mengingatkan kepada Allah, maka kalimah-kalimah yang tertulis di dalam Al-Quran. Bahkan doa apa saja itu yang ada di dalam Al-Quran itu boleh dibaca pada waktu sholat. Baik itu waktu sujud maupun duduk maupun tahiyat itu ya. Kan kita itu gini, pada waktu kita sholat, kemudian imamnya kan belum selesai. Kan kita masih menunggu. Nah itu zikirnya yang dibaca itu ya Al-Quran yang kita hafal, yang kita tahu. Baik itu artinya atau tidak itu akan membawa dampak yang positif bagi kita. Daripada kita harus menunggu sambil melamun. Itu tetap kita selalu mengingat Al-Quran ya. Iya gitu seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, bahwa dengan peringatan nuzul Quran nanti kita ambil suri tauladan kita. Suri tauladan kita apa? Bahwa Rasulullah SAW dalam setiap menyelesaikan masalah itu selalu mohon pada Allah, selalu disertai dengan turunnya Al-Quran, selalu disertai dengan perintah-perintah dari malaikat Jibril. Jadi dituntun betul. Ini artinya apa? Artinya bahwa orang-orang yang selalu ingat pada Quran, kemudian dihubungkan dengan permohonan pada Allah, itulah Allah yang akan mengutus malaikat Jibril. Jangan dikira bahwa malaikat Jibril sudah tidak turun. Justru malaikat Jibril membawa rahmat kita. Hanya saja karena kita itu tingkatannya bukan nabi, maka ya kita tidak tahu kalau umpama kita dituntun malaikat Jibril. Kita tidak dituntun malaikat-malaikat yang bawa rahmat Allah itu sebetulnya yang menuntun ya malaikat-malaikat itu. Tapi kita yang tidak tahu. Makanya kita harus peringatan nuzul Quran itu menurut saya ya harus dilestarikan, menjadi budaya yang betul-betul bermanfaat untuk generasi muda, sehingga tidak akan ketinggalan generasi muda, tidak sampai jauh dari Al-Quran. Insya Allah kalau umpama generasi muda kita itu selalu bisa dekat Al-Quran, selamat, tidak akan terjadi kiamat. Baik ya, luar biasa, subhanallah. Pemirsa yang budiman, ternyata betapa Al-Quran itu adalah cahaya kita, nur kita, tempat kembali kita, tempat berpegang teguh, tempat mencari ketenangan dunia dan akhirat, tempat untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan kehidupan kita. Untuk itu apalagi ya Inge, di era digital ini khususnya untuk para milenial, tetaplah cinta pada Al-Quran, berpegang teguh pada Al-Quran, insya Allah kita menjadi generasi yang selamat dan bahagia dunia akhirat. Kita kira untuk
permasalahan yang kedua kita selesai, kita sudahi dulu. Nanti Iya. kita sambung di segmen berikutnya Siap, dengan bisa. topik Lailatul Qadar. Baik pemirsa JTV yang berbahagia, alhamdulillah kita sampai pada segmen yang ketiga. Kiai, menarik Ya. sekali, akan kita lanjutkan perbincangan kita untuk yang segmen ketiga ini. Pemirsa, kita akan berbincang terkait dengan malam Lailatul Qadar, Ya. di mana malam ini malam-malam idaman para pecinta bulan Ramadan. Nah, untuk itu monggo Kiai dikupas lebih dalam bagaimana keluar biasaan dari malam Lailatul Qadar. Monggo Ya, Kiai. ya. Terima kasih pemirsa JTV yang saya hormati, masih bersama kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang untuk menjelaskan tentang hikmah-hikmah yang akan kita sampaikan tentang Lailatul Qadar. Pertama, kita tahu bahwa Lailatul Qadar, kita sudah hafal semuanya dalilnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini artinya apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah lebih hebat daripada 1000 bulan. Ini artinya gini, kalau kita lihat asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan Al-Quran ini, ada ketika Nabi merenung terhadap peristiwa-peristiwa kehidupan Rasul pada waktu itu, dan dia mendapatkan riwayat bahwa di zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang yang ahli ibadah, sudah tidak pernah kemana-mana, hanya itikaf saja di masjid. Begitu itikaf, ketika lapar keluar, sudah ada makanan di situ. Dari mana? Indallah, dari Allah yang menyediakan. Itu selama 80 tahun, berarti kan tidak punya maksiat sama sekali. Murni beribadah. Hanya untuk beribadah. Nah, kemudian setelah itu dia di dalam ceritanya itu masih menyisakan waktu bisa berperang melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang kafir. Sehingga yang terakhir adalah mereka terbunuh di medan perang. Sehingga keinginan Rasulullah hidup 80 tahun hanya untuk ibadah saja. Hidup untuk ibadah saja, mati dalam kondisi perang. Itu luar biasa, seperti apa, membayangkan. Nah, padahal umatku itu umat kecil-kecil, tidak ada yang kuat untuk beribadah sampai 80 tahun. Umurnya berapa nanti? Ya, apalagi kita itu, masyarakat kita ibadahnya itu mulai rata-rata lah, mulai rajin ibadah. Mungkin secara umum 30 tahun baru mulai agak ingat ibadah itu, atau 40 tahun. Itu. Jarang yang mulai umur 15 tahun terus aktif sampai 60 tahun mati kok ibadah terus, itu jarang. Atau kecuali pilihan ya. Nah, secara umum yang semacam inilah sudah terbaca oleh Rasulullah. Maka beliau sangat menginginkan. Karena kan Nabi Muhammad ketika menginginkan itu sebetulnya bagian dari doa. Menghayalnya Nabi itu menginginkan sesuatu yang Allah memberikan keajaiban. Oleh sebab itu maka diturunkan surat Lailatul Qadar ini. Jangan khawatir wahai Nabi, bahwa umatmu yang kecil-kecil tidak kuat ibadah sampai lama itu akan kita ganti. Bukan 80 tahun, tapi cukup satu malam saja. Satu malam saja. Nah, ketika satu malam Nabi itu sangat cinta pada umatnya, ya Allah. Iya, satu malam saja itu lebih hebat daripada 80 tahun atau 1000 bulan. 83 tahun tuh bisa sama dengan 1000 bulan. Makanya disebut
khairum min alfi syahr itu ya. Nah, kemudian kita apakah kemudian Lailatul Qadar itu kemudian kita ibadah-ibadah seperti wajib? Itu menurut ulama-ulama ahli tafsir itu ditafsirkan bukan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib kita itu adalah kewajiban yang menggugurkan kewajiban orang Islam. Tapi ibadah sunnah itu maksudnya. Karena bandingannya iktikaf 80 tahun itu ya iktikaf kan sunnah, bukan hal yang wajib. Sunnah. Okay. Bukan dihitung sholatnya, sholat fardu bukan, jadi sunnahnya. Maka ini adalah ibadah sunnah yang 80 tahun itu akan diganti dengan ibadah sunnah. Dalam satu malam itu cukup. Nah, kalau umpama kita satu malam itu ya, satu malam itu kan biasanya mulai maghrib sampai dengan subuh. Itu namanya satu malam. Atau bisa disebut kalau umpama 24 jam berarti kan separuh paling 10 jam ya. 10 jam lah. Nah, 10 jam ini atau 10 atau 12 jam boleh. Itu kalau umpama kita mampunya ibadah sunnahnya hanya 12 jam, hanya 2 jam, hanya 2 jam saja berarti kita masih 1/10-nya. Tapi kalau umpama kita setiap tahun bisa mendapatkan Lailatul Qadar, berarti walaupun hanya 1 jam, itu akan bisa mengumpul atau terkumpul menjadi banyak akan bisa, apalagi bisa 12 juga bisa mendapatkan nikmat seperti hamba yang 80 tahun beribadah itu seperti itu ya. Jadi makanya ini yang menjadi tugas kita semuanya, bagaimana memburu Lailatul Qadar yang semacam itu, melakukan sholat sunnah, baik membaca Al-Quran, sholat tarawih lah ini. Apalagi dengan sholat tarawih ini, maka ulama termasuk membaca Lailatul Qadar ini harus dilaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat tarawih. Nah ini begini Yai, bagaimana nih tip dan trik kita ini untuk bisa mendapatkan malam yang seperti lebih baik dari 1000 bulan itu Yai? Nah ini, tadi malam Lailatul Qadar ini menurut hadis-hadis yang sahih yang banyak diartikan itu adalah malam-malam akhir di tanggal 20 yang terakhir. 10 hari terakhir. 10 hari yang terakhir, maka itulah kita hidupkan. Jangan sampai 10 hari kita malah justru disibukkan dengan shopping, belanja di pasar. Ini sampai nggak terawih. Kadang-kadang nikmatnya sampai nggak terawih, nggak sahur itu di mall sampai lupa ya. Iya. Nah itu ya gini tips saya ya. Jangan tinggalkan satu malam tidak terawih. Itu tidak boleh bolong. Ketika kita tidak terawih, pas tidak terawih, pas Lailatul Qadar, berarti gagal kita untuk mendapatkan. Jadi, tip pertamanya jangan sampai tinggal sholat tarawih. Syukur baik. Kalau umpama yang kedua adalah baca Al-Quran berapa ayat pun yang penting kita baca setiap untuk menggapai Lailatul Qadar. Dua ini mungkin akan menjadi modal kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan khususnya di bulan-bulan akhir. Nah untuk itu pemirsa 30 menit kita sudah bersama, kami Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang menyampaikan terima kasih atas perhatian dan semangat para pemirsa semuanya. Semoga Ramadan kita sukses dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Untuk itu saya Yuli Nur Rahmawati dan saya Ramadan Khotib menyampaikan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.